Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan membahas tentang energi mekanik. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan energi mekanik? Baik, coba kita lihat. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Telah kita ketahui bahwa energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari gerakan suatu benda. Sedangkan energi potensial adalah energi yang disebabkan karena posisi atau kedudukan suatu benda. Jadi kalau energi mekanik ini adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, dengan kata lain, energi mekanik ini dihasilkan karena adanya gerakan-gerakan benda dan juga adanya perubahan posisi suatu benda. Contoh misalkan ketika kita ingin memalu paku ya. Ketika kita mengangkat palunya nih ke atas, tapi belum kita gerakkan, maka si palu ini itu kan berubah posisi ya. Maka dia hanya memiliki energi potensial. Tetapi ketika palu itu sudah digerak-gerakkan ke paku, maka palu ini memiliki yang namanya energi kinetik dan juga energi potensial karena dia bergerak-gerak dan juga dia merubah posisi. Itu adalah contoh dari energi mekanik. Nah, energi mekanik ini nilai atau besarnya itu sama di setiap titik. Nanti kita akan melihat video simulasinya ya. Sekarang Ibu ingin mengenalkan terlebih dahulu. Energi mekanik itu dilambangkan dengan EM. Energi mekanik seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan bahwa energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Tinggal kita jumlahkan saja ya. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa energi potensial itu adalah rumusnya M kali G dikali H. Sedangkan energi kinetik rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. Jadi bisa kita tulis di sini rumus dari energi mekanik adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian ditambah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Ini adalah rumus dari energi mekanik. Kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini ada hukum kekekalan energi mekanik. Di sini kita ketahui bahwa kita bisa menyebutnya sebagai hukum kekekalan energi mekanik atau hukum konservasi ya. Untuk sekarang biasanya kita sebut hukum konservasi energi mekanik. Itu menyatakan bahwa jumlah energi potensial dan energi kinetik di titik manapun dalam medan gravitasi selalu sama. Misalkan ini ada pohon kelapa ya anak-anak. Kita bisa fokuskan dulu ke pohon kelapa. Di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C. Ketika kelapa ini di posisi A, maka dia memiliki energi potensialnya bagaimana? Ya, energi potensialnya adalah maksimal karena dia berada di posisi yang paling tinggi. Bagaimana dengan energi kinetiknya? Energi kinetiknya dia sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kelapa ini tidak bergerak. Selanjutnya, di sini ada posisi B. Ketika si kelapa ini berada di posisi B, berarti sudah ada gerakan kan ya? Oke, maka di sini EP-nya bagaimana? Berarti kan posisinya lebih rendah. Maka EP-nya akan berkurang karena ketinggiannya juga berkurang. Lalu EK-nya bagaimana? EK-nya ini malah akan bertambah karena si kelapa ini bergerak. Jadi energi kinetiknya bertambah. Selanjutnya, ketika berada di posisi C, kira-kira kelapa ini ada ketinggiannya tidak? Tidak ada ketinggian ya? Oke, ketika tidak ada ketinggian, maka EP-nya sama dengan 0. Dan EK-nya adalah maksimum. Nah, ini adalah beberapa kondisi energi potensial dan energi kinetik. Jadi di mekanik
itu akan sama di setiap posisi, maupun di posisi A, posisi B maupun posisi C, itu nilainya sama. Nah, maka di sini berlaku rumus, yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Ya, energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Maka kita tulis lagi di sini, karena tadi kita sudah menulis rumus EM, kita tuliskan ulang, yaitu EP ditambah EK. EP ditambah EK. Ini tinggal dibedakan, ada A, ada B. Ya. EP itu apa? Tinggal masukkan rumusnya, dijabarkan di sini. MGHA, massa gravitasi dan ketinggian di posisi A, ditambah setengah mVA kuadrat. Setengah dikali massa dikali kecepatan di posisi A. Jangan lupa dikuadratkan. EPB yaitu M kali G kali HB, atau massa dikali gravitasi dikali ketinggian di titik B, ditambah EKB yaitu setengah dikali M dikali VB kuadrat. Ini adalah rumus hukum kekekalan energi mekanik atau hukum konservasi energi mekanik. Oke, selanjutnya kita di sini akan menganalisis kasus soal energi mekanik ya anak-anak. Di sini ada beberapa kasus nih. Misal yang pertama ada soalnya gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu biasanya ada bahasa bola atau suatu benda dilemparkan ke bawah. Ada kata-kata dilemparkan ke bawah. Berarti posisi benda awalnya di atas kan ya. Nah, dilemparkan ke bawah begini. Maka di posisi atas ini berarti dia adalah posisi A. Sedangkan posisi yang di bawah adalah posisi B. Berarti kalau ada ketinggian, misal contohnya suatu bola dilemparkan ke bawah dari ketinggian 7 meter. Nah, berarti ketinggian di titik A ini adalah 7 meter. Lalu soalnya tentukanlah energi kinetik ketika benda itu berada di ketinggian 1 meter di atas tanah. Nah, berarti nanti HB-nya itu sama dengan 1 meter. Itu ya perhitungannya. Sebelumnya, ketika ini ada kalimat dilemparkan, maka dia sudah pasti ada yang namanya kecepatan awal atau VA. Nanti akan diketahui VA-nya berapa, kecepatan awalnya berapa, gitu ya. Itu untuk gerak vertikal ke bawah. Lalu selanjutnya gerak vertikal ke atas juga sama. Bahasanya ada dilemparkan ke atas nanti. Misal contoh, suatu bola dilemparkan vertikal ke atas. Maka posisi pertamanya itu yang di bawah, VA-nya atau HA-nya itu di bawah, posisi B-nya itu ada di atas. Sama ketika ada kalimat dilemparkan, maka dia sudah pasti memiliki yang namanya kecepatan awal ya. Sedangkan gerak jatuh bebas itu biasanya kalimat bahasanya sebuah bola bergerak jatuh ke bawah, atau sebuah benda jatuh ke bawah. Ketika ada kalimat jatuh, maka kalian tidak perlu pusing. Ketika ada kalimat jatuh, maka kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan energi. Jadi si bendanya itu jatuh dengan sendirinya, maka tidak ada kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Oke, itu beberapa kasus soal yang akan kita gunakan untuk menghitung contoh soal atau menghitung soal-soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal energi mekanik ya anak-anak. Kita perhatikan terlebih dahulu. Ingat, untuk fisika harus ada diketahui. Buah mangga beratnya 0,1 kg. Berarti di sini kita diketahui masanya adalah 0,1 kg. Dilempar ke atas, boleh kita gambarkan dulu ya. Ada buah mangga dilempar ke atas. Masanya 0,1 kg. Saat mencapai ketinggian 10 meter, nah berarti ini ketinggiannya adalah 10 meter.
adalah kecepatannya 10 meter per sekon. Berapa besar energi mekanik buah mangga jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Nah, kalau yang ditanyakan energi mekanik, biasanya kita menggunakan rumus yang awal, tidak menggunakan rumus yang panjang ya. Yaitu EM sama dengan EP ditambah EK. Kita jabarkan rumusnya, MGH ditambah setengah MV kuadrat. Kita masukkan langsung angkanya, yaitu 0,1 masanya, gravitasinya adalah 10, ketinggiannya adalah 10, ditambah setengah masanya 0,1, kecepatannya adalah 10 kuadrat. Oke, langsung 0,1 dikali 10 kali 10 adalah 100, ditambah setengah dikali 0,1 dikali 100. 0,1 kali 100 berapa? 10, ditambah 100 bagi 2, 50. 50 kali 0,1 adalah 5 ya. Maka hasilnya adalah 15. Satuan dari energi mekanik adalah Joule. Oke, mudah kan ya untuk menghitungnya. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Nah, kalau ini agak rumit ya anak-anak. Kita perhatikan dengan baik. Pertama kita gambar dulu. Ada sebuah benda jatuh. Oke, di sini ada kalimat jatuh. Ketika ada kalimat jatuh, ingat pasti dia tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Oke, ini ada benda jatuh dari ketinggian 6 meter. Berarti ini ketinggiannya 6 meter ya anak-anak. Ini VA-nya udah pasti 0. Berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter? Oke, kita hapus terlebih dahulu 6-nya. Berarti 6 meter itu jadi HA atau HB? Ini posisi A, ini posisi B berarti ya. Karena posisi awalnya itu 6 meter, maka 6 meter itu menjadi HA, yaitu 6 meter. Dan ketinggian 1 meternya itu menjadi HB atau ketinggian kedua. Langsung kita masukkan rumus hukum kekekalan energi, yaitu gimana rumusnya? EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB ditambah setengah MVB kuadrat. Nanti kalian ini disesuaikan ya, kalau A-nya besar semua, ini ibu enggak sama, A besar ada A kecil, nanti kalian nulisnya harus sama. Oke, masanya kita masukkan, masanya berapa? Ada masanya tidak? Oke. Dalam kasus ini kita tidak diberitahukan massa, tapi karena di sini ada M, ada M, ada M, ada M, maka massa ini bisa dicoret saja. Lanjut kita masukkan nilai gravitasinya. Gravitasinya 10 dikali HA-nya adalah 6 ditambah setengah dikali VA-nya. Ingat, karena jatuh maka VA-nya sama dengan 0. Maka ini 0 kuadrat sama dengan G-nya 10, HB-nya 1 ditambah setengah dikali VB-nya yang ditanyakan ya. Oke, lanjut 10 kali 6 adalah 60. Ini tambah 0 sama dengan 10 kali 1, 10 ditambah setengah VB kuadrat. 60 tambah 0 adalah 60 sama dengan 10 tambah setengah VB kuadrat. Oke, 10-nya pindah ke sini ya. Tadinya penjumlahan, ketika pindah jadi pengurangan. Sama dengan setengah VB kuadrat. 60 kurangin 10 berapa? 50 sama dengan setengah VB kuadrat. Oke, kita lanjut di sini ya. Boleh kita balik ya. Jadi setengah VB kuadrat sama dengan 50. Oke, ini kan masih ada setengah nih. Kita hanya butuh VB, maka setengah ini harus pindah ke sini. Tadinya 1/2, ketika pindah dibalik jadi 2/1.
1. Maka VB kuadrat sama dengan 2/1 dikali 50. Oke, 2 kali 50 berapa? 100. Karena ini masih ada kuadrat, maka kita harus menghilangkan kuadratnya di akar. Akar 100. Oke, akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Maka kecepatan benda ketika mencapai ketinggian 1 meter dari tanah adalah 10 meter per sekon. Agak rumit ya anak-anak, tapi insya Allah nanti kalian akan terbiasa. Oke, lanjut soal yang kedua. Ini contoh soal kedua dari hukum kekekalan energi mekanik. Ada benda masanya 0,5 kg ya anak-anak. Ada benda masanya 500 gram nih. Dilemparkan vertikal ke atas. Dari bawah dilemparkan ke atas. Kita ketahui bahwa masanya 500 gram. Kalau diubah ke kilogram berarti kan dibagi 1000 ya, karena naik 3. Langsung aja. Massa 500 per 1000 kg. Dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ingat, ini adalah posisi A, ini adalah posisi B. Katanya kecepatan awalnya berarti VA ya. VA-nya adalah 20 meter per sekon. Jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon, maka energi kinetik benda saat mencapai ketinggian berapa ini? Ketinggian 5 meter ya anak-anak. Ketika mencapai HB-nya itu adalah 5 meter. Oke, Ibu tanya, ketika si benda ini berada di posisi A, berarti kan di tanah nih, apakah ada ketinggiannya? Tidak ada ketinggiannya kan ya? Maka di sini HA-nya bisa dibilang 0 meter. Gitu. Jadi ketika mengerjakan soal itu kita harus membayangkan ketika bolanya nih ada di tanah, berarti nggak ada ketinggiannya, maka ketinggian awalnya atau HA-nya adalah 0 meter. Lanjut, kita langsung masukkan ke rumusnya ya. Yaitu karena ini yang ditanyakan energi kinetik saat di titik B, maka nanti EKB-nya nggak perlu dijabarkan rumusnya. Jadi nanti rumusnya jadi EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Oke, EPA-nya kita jabarkan, yaitu MGHA ditambah setengah MVA kuadrat sama dengan EPB-nya MGHB ditambah. Nah, kalau tadi kan soal yang sebelumnya itu dijabarkan karena yang ditanyakan itulah kecepatannya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah energi kinetiknya, maka biarkan aja dia sebagai EKB. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tergantung apa yang diminta oleh soal. Langsung kita lanjut, masanya kita masukkan, yaitu 500 bagi 1000 itu berapa? Kita langsung aja ya. Yaitu 0,5. 0,5 itu bisa dijadikan setengah ya. Setengah dikali gravitasi 10 kali HA-nya adalah 0. Ditambah setengah dikali masanya adalah setengah juga, dikali kecepatan awalnya 20 kuadrat. Boleh langsung dijabarkan 20 kali 20 ya. Karena 20 kuadrat itu maknanya 20 dikali 20. Lanjut, MGHB, masanya setengah dikali gravitasinya 10 dikali HB-nya adalah 5 meter. Ditambah EKB-nya yaitu sebesar EKB karena kita akan mencari EKB. Oke, kita jumlahkan. Setengah kali 10 kali 0, 0. Tambah ini bisa dicoret-coret ya. 20 bagi 2, 10, 20 bagi 2, 10, 10 dikali 10, 100. Sama dengan ini bisa coret 10 bagi 2, 5, 5 kali 5, 20, 5 ditambah EKB. Oke, 0 tambah 100, 100 sama dengan 25 ditambah EKB. Jadi ini pindah ruas ke sini, tadinya positif, ketika pindah ruas jadi negatif. 100 kurangin 25 sama dengan EKB, maka EKB sama dengan 75 Joule. Oke. Jadi
energi kinetik saat mencapai ketinggian 5 meter adalah 75 Joule. Jadi sekali lagi anak-anak, tergantung apa yang diminta soal. Misalkan kayak yang contoh soal 2 nih ya, yang diminta adalah energi kinetik ketika di posisi B, maka EKB-nya ini nggak usah dijabarkan ya anak-anak. EKB-nya itu tidak perlu dijabarkan lagi, biarkan aja dia sebagai EKB aja. Kalau contoh soal sebelumnya nih, itu kan yang ditanya kecepatan. Mau nggak mau kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian, berarti kecepatan benda di titik B kan ya. Mau nggak mau ya EKB ini harus dijabarkan agar kita bisa memperoleh nilai VB-nya begitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan energi mekanik. Semoga bermanfaat dan jelas ya, nanti akan Ibu ulang lagi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.